Oke, halo teman-teman. Di sini saya ada soal dari SIMAK UI tahun 2019 tentang pertidaksamaan. Dan yang membuat ini agak menantang adalah ada ekspresi nilai mutlak di sini. Seperti biasa, kalau kita menemukan nilai mutlak, maka kita harus membuat nilai mutlaknya itu hilang ya, dengan aturan nilai mutlak yang menyatakan bahwa suatu nilai mutlak A itu akan sama dengan dirinya sendiri atau A kalau nilai dalam nilai mutlaknya yaitu A lebih besar sama dengan nol. Atau dia jadi minus A kalau A lebih kecil dari nol. Oke, prinsip ini yang kita gunakan untuk soal kali ini dan juga soal-soal lainnya yang mengandung nilai mutlak kalau misalkan kalian temukan ya di manapun, entah itu ujian atau mungkin di soal-soal tugas yang dikasih oleh guru kepada kalian gitu. Oke, perhatikan nih teman-teman, bagian pembilang ini tuh bisa kita eh, faktorkan. Jadi apa? Jadi akar dari 4 dikali dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4, ya kan? Oke, kebetulan 4 itu bilangan kuadrat tuh, 2 kuadrat. Ntar kita bisa keluarkan juga. Dan kebetulan ini, yang ini, x kuadrat tambah 4x tambah 4 itu juga bisa kita faktorkan. Jadinya akar dari 4 kali x tambah 2 kali x tambah 2 gitu ya, atau x tambah 2 kuadrat. Akibatnya, kita bisa sederhanakan nih bentuk pembilangnya. Jadi, tinggal 2 kali x tambah 2 aja ya. Ya, oke, karena 4-nya keluar dari dalam akar, jadinya 2 gitu. Terus yang ini tinggal x tambah 2 aja. Gitu. Jadi makanya kita peroleh bentuknya seperti ini. Terus dibagi dengan nilai mutlak dari 1 kurang x. Well, selanjutnya teman-teman, yang x ini yang sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri ya. Kita berusaha supaya si ruas kanan ini dia sama dengan nol aja, nggak ada bentuk yang lain lagi gitu. Supaya ruas kanannya sama ya sama dengan nol ya. Jadinya ini kita bisa kurang x ya, kurang x kurang dari sama dengan nol. Oke, selanjutnya 2 kali x tambah 2, terus kita samakan penyebut, kurang x kali, kurang x kali nilai mutlak 1 kurang x, well, terus dibagi dengan nilai mutlak 1 kurang x. Oke, lebih kecil sama dengan nol. Jadi kita udah punya bentuk yang cukup sederhana ya di sini. Gak ada akar, gak ada pangkat lagi. Sekarang yang kita perlu garap adalah bagian nilai mutlaknya. Oke, aturan pertama nih teman-teman. Kita lihat dulu nih. Si 1 kurang x ini, si 1 kurang x ini, sorry. Nah, gitu. Mutlak dari 1 kurang x ini, kalau kita menggunakan aturan yang tadi saya sudah tuliskan di awal banget tentang A ini, itu setara dengan 1 kurang x nilai mutlak itu sama saja dengan 1 kurang x. Kalau apa? Kalau 1 kurang x itu lebih besar sama dengan nol atau x lebih kecil sama dengan 1 ya. Atau dia jadi -1 tambah x. Kalau apa? Kalau 1 kurang x itu lebih besar sama dengan nol atau x lebih kecil sama, sorry, salah, bukan lebih besar sama dengan nol nih ya. Lebih kecil dari nol. Nah, atau setara dengan x lebih besar dari 1. Jadi, kita punya dua syarat ya, dua kasus. Kalau x-nya lebih kecil sama dengan 1, maka kita ambil yang ini. Kalau x-nya lebih besar dari 1, maka kita ambil yang ini. Oke, kita masuk ke kasus pertama dulu. Kasus pertama adalah x lebih kecil sama dengan 1 ya. Ini dulu. Nah, kalau x lebih kecil sama dengan 1, maka pertidaksamaan kita terakhir yang di kotak biru ini bisa kita ubah bentuknya ya. Kita bisa ubah bentuknya jadi seperti ini teman-teman. 2 kali x tambah 2, terus dikurangin x dikali dengan 1 kurang x ya. Tidak berubah, tetap 1 kurang x dibagi dengan 1 kurang x juga. Negatif atau kurang dari sama dengan 1. Terus menyebut pembilangnya kita buka kurung, jadi 2x tambah 4 kurang x tambah x kuadrat ya. Bagi dengan 1 kurang x. Lebih kecil sama dengan 0. Terus jadinya ini x kuadrat ditambah x tambah 4 dibagi dengan 1 kurang x. Menariknya adalah teman-teman ya, di sini si pembilangnya kalau kita cek diskriminan ya. Kalau kita cek diskriminannya, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC ya. Diskriminan itu B kuadrat kurang 4AC, B-nya itu 1 kuadrat jadi 1, terus dikurangi dengan 4 kali A, A-nya 1, C-nya 4, jadi
1 kurang 16 ya. Jadi sama dengan minus 15 kurang dari 0 teman-teman, atau negatif. Ketika kita menemukan kasus bahwa D-nya itu negatif, maka si bentuk ini artinya dia definit positif. Apa artinya definit positif? Definit positif itu maksudnya adalah mau berapapun nilai X-nya, maka hasilnya positif. Mau kita masukin X-nya negatif kayak 0 atau berapapun, maka si ekspresinya jadi positif. Jadi yang ini nih, si pertidaksamaan kita terakhir ini, X kuadrat tambah X tambah 4 per 1 kurang X kurang dari sama dengan 0, itu akan berlaku kalau penyebutnya negatif. Jadi karena pembilangnya positif, supaya tanda kurang dari sama dengan 0 ini memenuhi, maka si penyebutnya harus negatif. Jadi kita peroleh untuk kasus pertama ini haruslah 1 kurang X itu lebih kecil dari 0 ya. Kenapa nggak ada tanda sama dengannya? Nggak boleh dong, karena kalau sama dengan 0, penyebutnya jadi 0. Nah, itu nggak terdefinisi, makanya di sini tandanya kurang dari 0 aja, nggak ada tanda sama dengan. Atau dengan kata lain, X-nya lebih besar dari 1. Well, kita udah punya dua kasus. Pertama yang ini, X kurang dari sama dengan 1, sama X lebih besar dari 1. Jadi, himpunan penyelesaian untuk kasus pertama kita, itu adalah irisan, ya, irisan dari ini, X kurang dari sama dengan 1 dengan X lebih dari 1. Ada nggak irisannya? Coba kita cek ya. Kurang dari sama dengan 1, anggaplah di sini 1. Berarti X kurang dari 1 itu ke kiri, terus X lebih besar dari 1 ke kanan. Ada nggak irisannya? Nggak ada ya. Jadi himpunan penyelesaian kita ini himpunan kosong ya. Jadi HP1 adalah himpunan kosong, nggak ada gitu. Kasus 1 nggak berlaku. Well, kita pindah ke kasus kedua. Kasus kedua adalah, kalau tadi kasus pertama yang ini, X lebih kecil sama dengan 1, maka kasus kedua adalah X lebih besar dari 1 ya, yang ini ya. Oke. Apa yang terjadi kalau kita memilih bahwa X-nya lebih besar dari 1? Oke, perhatikan. Nah, dengan memilih X lebih besar dari 1, si persamaan kita yang di kotak biru ini bisa kita ganti jadi 2 kali X tambah 2. Sorry, langsung aja deh. 2X tambah 4 dikurang dengan X dikali dengan min 1 tambah X ya. Kita ambil yang ini ya. Yang ini ya, min 1 tambah X. Karena ini kasus kedua. Dia kita bagi dengan min 1 tambah X juga. Tandanya lebih kecil sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. Ini jadinya 2X tambah 4 kurang X. Oke, tambah X kurang X kuadrat dibagi dengan min 1 tambah X. Kurang dari sama dengan 0. Atau ini jadi minus X kuadrat ditambah 3X. Terus ditambah 4. Penyebutnya bisa saya ganti jadi X min 1. Tukar posisinya aja ya. Kurang dari sama dengan 0. Agak nggak enak ya yang ini. Minus ada di koefisiennya X kuadrat, kita kali minus lagi supaya jadi positif. X kuadrat kurang 3X kurang 4 dibagi dengan X min 1, karena kita kali negatif, maka tandanya berubah. Jadinya lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan pembilangnya. Kalau kita faktorkan, apa yang kita dapat? Kita akan peroleh X min 4 kali X tambah 1. Oke, dibagi dengan X min 1 lebih besar sama dengan 0. Ya, faktornya itu ya, min 4 sama 1. Oke, kita ambil pembuat nolnya di masing-masing suku. Ini pembuat nolnya adalah 4, ini pembuat nolnya adalah min 1, yang ini di bawah pembuat nolnya adalah 1. Oke, sekarang kita buat garis bilangan lagi dengan mengikutsertakan si pembuat-pembuat nol itu. Kita pilih yang min 1, anggaplah min 1 di sini ya. Karena dia di pembilang, jadi bulatnya penuh. Kebetulan di situ tandanya ada tanda sama dengan pertidaksamaannya. Begitu juga untuk 4 ya. Anggaplah 4 di sini bulatnya penuh. Kecuali untuk 1, karena dia penyebut, jadi dia nggak boleh bulat ini ya, titiknya. Tuh, 1 ya. Oke. Supaya enak nih, supaya kita bisa dengan mudah menentukan area penyelesaiannya, kita lakukan uji titik. Misalkan kita memilih titik 0 di sini. Posisinya 0 di sini ya. Oke. Oke, 0. Apa yang terjadi kalau X-nya kita ganti dengan 0? Kita akan peroleh
0 min 4, terus dikali dengan 0 plus 1, terus dibagi dengan 0 min 1. Ini sama saja dengan min 4 ya. Terus dikali 1, dibagi dengan min 1. Jadinya 4 ya, positif. Nah, berarti di sini tandanya positif. Nah, di sini pasti udah negatif lagi nih. Di sini udah negatif lagi. Di sini positif. Oke. Jadi, penyelesaian kita, karena dia mintanya tandanya di sini adalah positif ya, lebih besar sama dengan 0, yang kita ambil adalah area yang mana? Area yang positif. Yang ini sama yang ini. Nah, jadi untuk himpunan penyelesaian kita, di sini ada X lebih besar dari 1, kemudian di sini ada X lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil dari 1, beserta dengan X lebih besar sama dengan 4. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah sama ya tadi, kita mengiriskan. Kita mengiriskan kasus kedua ini, yang ini dengan himpunan penyelesaian yang sudah kita dapatkan dari garis bilangan. Ternyata kalau kita ikut sertakan nih tanda ini, X lebih besar dari 1, maka kan garisnya ke kanan ya, ke kanan. Ya, karena kita iriskan berarti yang ini udah nggak masuk nih, yang ini nih. Nggak masuk, yang ini nggak masuk. Yang masuk itu adalah yang sebelah sini nih. Yang ini. Karena ini areanya dilalui oleh X lebih besar dari 1, dan juga area si himpunan penyelesaian berdasarkan garis bilangan. Jadi kesimpulannya HP kita yang kedua itu adalah X, di mana X itu lebih besar sama dengan 4. Oke. Kita udah punya dua himpunan penyelesaian di sini. Yang mana tadi yang pertama? Yang ini, himpunan kosong ya. Terus yang ini, X dari 4 sampai tak terhingga ya. Berarti kalau kita lihat opsinya, jawaban yang tepat ada di opsi yang D. Oke, kita teman-teman agak panjang memang, tapi saya sarankan kalian putar lagi video ini. Kalau sekali kalian gak paham, putar ulang-ulang lagi sampai kalian tahu pos-pos mana aja yang kalian rasa kalian lemah di sana. Ulangi dan latihan dengan soal-soal yang serupa. Gitu aja, saksikan pembahasan soal-soal di video yang lainnya. Thank you.